Oh, boleh, boleh. Baik, teman-teman media, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi bersama KPK, khususnya melalui kemudian koordinasi dan supervisi untuk wilayah 2, dan sudah hadir bersama kita Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, bersama Direktur Polsub wilayah 2, Bapak Ujang Bahtiar. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Deddy Mulyadi untuk menyampaikan poin-poin terkait pertemuan hari ini. Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan. Terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Terima kasih, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demur mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan ini termasuk program siswa ke barat itu, Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. Ada lagi, Pak Sen?
Cukup ya? Ya, Oke, baik, terima kasih. terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oh, lagi ngidam istrinya. Pak Heri nongol, Pak Heri. Makasih. Hatur nuhun, Pak, hatur nuhun. Ya. Program siswa ke barak itu Gimana? KPAI mengkritik banyak temuannya gitu. Gini. Saya kan sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Kan ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik agar masalahnya selesai. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem. Dan KPAI bisa lihat dong, kemarin kan 39 anak udah selesai itu. Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah. Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang. Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 yang nanti atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15.000 sampai 20.000 yang dikelola oleh kita, KPAI mengambil berapa gitu. Ya. Pak Denny fotonya hilang. Iya, boleh.